Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara raja-raja yang pernah memimpin manusia, ada seorang pemimpin yang doanya mengawali hampir setiap lembar kebijakannya. Ia adalah Nabi Sulaiman, alaihi salam, putra Nabi Daud. Seorang raja yang menggabungkan ilmu dan ibadah, kekuatan dan kerendahan hati. Namanya diabadikan bukan karena istana yang tinggi, melainkan karena akhlak yang ditinggikan. Dari tahta beliau, kita belajar bahwa kuasa bukan alasan untuk tinggi hati, justru alasan untuk lebih tunduk. Sejak muda, ketajaman akal Sulaiman tampak dalam cara beliau menilai perkara. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak membiarkan kebatilan berlama-lama. Saat dua pihak membawa sengketa, ia menakar kata-kata, menyaring maksud, dan memutuskan dengan adil. Keputusan-keputusannya menjadi sekolah bagi masyarakat, bahwa hukum bukan panggung retorika, melainkan tangga yang membawa manusia ke tempat yang stabil. Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan yang luas dan fasilitas yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun setelahnya. Angin bergerak atas perintahnya, membawa rombongan pagi dan sore. Bahasa hewan dipahamkannya, sehingga kicau bukan lagi sekadar bunyi, melainkan pesan yang bisa diambil hikmahnya. Bangsa jin ditundukkan, sebagian bekerja di lautan, sebagian mengangkat batu besar, sebagian mengukir tiang dan bangunan. Di tengah semua itu, ucapan Sulaiman adalah doa syukur, bukan daftar klaim pribadi. Suatu hari, pasukan besar melintasi lembah semut. Dari kejauhan terdengar peringatan seekor semut kepada kaumnya agar berlindung ke sarang. Sulaiman tersenyum, bukan karena meremehkan, tetapi karena mengakui kelembutan Allah yang memperdengarkan ucapan makhluk kecil kepadanya. Ia lalu berdoa agar diberi kemampuan untuk bersyukur atas nikmat, beramal soleh yang diridhai, dan dimasukkan bersama hamba-hamba yang salih. Dari momen itu, kita belajar bahwa kebesaran sejati tidak menumpulkan kepekaan. Di istana yang tertata, informasi bergerak cepat dan tepat. Di antara para pengumpul berita adalah seekor burung yang cerdas namanya burung hudhud. Ia bukan hiasan taman, tetapi mata dan telinga yang terbang jauh. Ketika suatu kali ia absen dari barisan, Sulaiman menegur dengan wibawa. Namun hudhud kembali membawa informasi yang mengubah arah diplomasi. Di negeri Sabah, ada ratu yang berkuasa atas rakyat yang makmur, tetapi mereka menyembah matahari. Sulaiman memilih pena sebelum pedang. Ia menulis sepucuk surat, singkat dan tegas, mengajak untuk tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Surat itu dibawa hudhud ke istana Sabah. Sang ratu berkumpul dengan para pembesar, menimbang antara harga diri negara dan kebenaran yang ditawarkan. Ia tidak meledak oleh emosi, ia memulainya dengan musyawarah. Keputusan awalnya adalah mengirim hadiah, menguji apakah Sulaiman adalah raja yang bisa dibeli atau pemimpin yang berdiri di atas prinsip. Ketika hadiah itu sampai, Sulaiman menolaknya. Bukan karena meremehkan, tetapi karena menegaskan bahwa kebenaran tidak diperdagangkan. Ia mengirim pesan balik yang lebih kuat dari prajurit berkuda, kerajaan ini tidak butuh mas kawin untuk menikah dengan kebatilan. Disinilah diplomasi bertemu dengan dakwah. Sulaiman tidak perlu meninggikan suara, cukup menurunkan standar kompromi sehingga kebenaran tampak lebih tinggi. Majelis kerajaan pun digelar. Sulaiman bertanya, siapakah yang mampu menghadirkan singgasana ratu sebelum ia datang berserah diri? Seorang ifrit dari kalangan jin menyatakan sanggup sebelum majelis bubar. Lalu seseorang yang memiliki ilmu dari kitab berbicara, dan seketika singgasana itu telah hadir di hadapan Sulaiman. Tidak ada sorak-sorai yang berlebihan. Yang ada hanyalah pujian kepada Allah. Peristiwa luar biasa itu berubah menjadi cermin, seberapa cepat manusia mengembalikan kemuliaan kepada pemiliknya. Ketika ratu itu akhirnya hadir, Sulaiman mempersilakan ia melangkah di atas lantai yang bening. Air tampak mengalir di bawahnya, sementara kaca memantulkan cahaya. Ratu mengira itu kolam, lalu menyingsingkan pakaian.
Barulah ia mengerti, ini bukan ilusi, melainkan ketelitian ilmu. Ia menyaksikan kerajaan yang tidak hanya kuat, tetapi juga indah dan jujur. Di hadapan bukti yang terang, ia memilih jalan yang lebih terang, meninggalkan penyembahan selain Allah dan menyerahkan diri bersama Sulaiman. Mereka yang hidup pada masa itu menyaksikan cara Sulaiman memimpin, tegas tanpa kasar, lembut tanpa lemah. Ia menata pasar, menjaga alat ukur, dan menutup celah kecurangan yang merusak kepercayaan publik. Ia tahu bahwa stabilitas bukan hanya soal tembok tinggi, tetapi tentang kepastian bahwa yang salah ditindak dan yang benar dilindungi. Maka jalan-jalan tenang bukan karena rakyat takut, tetapi karena rakyat percaya. Dalam pembangunan, para jin bekerja di bawah pengawasan ketat. Mereka menyelam mengambil mutiara, mengukir bangunan, menyiapkan bejana raksasa dan tungku yang menyala. Ada patung-patung pilar dan ukiran yang melambangkan keindahan dan ketertiban. Sulaiman tidak membiarkan manusia terpesona sampai lupa. Ia akhiri kekaguman dengan zikir. Dengan begitu, karya menjadi ibadah, bukan ajang memperbesar nama. Kerajaan sebesar itu tidak pernah absen dari ujian. Ada masa ketika Sulaiman diuji sehingga ia bertambah rendah hati. Ia memohon ampunan dan memohon kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Doa itu bukan ambisi kosong, melainkan pengakuan bahwa tanpa penjagaan Allah, kekuasaan hanya akan melahirkan kekacauan. Dan sejarah menyaksikan, doa itu dikabulkan. Tidak ada kerajaan yang menandingi luasnya otoritas beliau. Kisah wafatnya mengandung pelajaran yang halus. Sulaiman berdiri bersandar pada tongkat, mengawasi pekerjaan. Para jin terus bekerja, menyangka sang raja masih memerhatikan. Waktu berlalu, hingga makhluk kecil menggerogoti tongkat itu, dan Sulaiman jatuh. Saat itu barulah mereka mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui perkara gaib. Allah mengajarkan batas dengan cara yang tidak menyakiti, tetapi menegaskan kenyataan. Pelajaran itu penting bagi manusia hari ini. Bahwa pengetahuan kita, betapapun canggihnya alat yang kita punya, tetap memiliki dinding yang tidak bisa ditembus tanpa izin. Mengakui batas tidak membuat kita kecil, justru membuat kita aman dari kesombongan yang membahayakan. Sulaiman memberi contoh bahwa penguasa tidak anti-dialog. Ia tidak memaksakan kebijakan ketika ada ruang untuk menjelaskan. Namun ketika batas dilanggar, ia tidak ragu menegakkan aturan. Ia membiarkan kebenaran tampil dengan bukti, bukan dengan ancaman semata. Karena itu, musuh pun bisa menjadi tetangga, dan lawan bisa berubah menjadi kawan yang jujur. Di ruang pendidikan, beliau mengajarkan adab sebelum ilmu. Orang yang pandai tetapi berakhlak buruk adalah risiko bagi masyarakat. Sebaliknya, orang yang biasa saja tetapi jujur dan sabar adalah fondasi yang membuat negara bertahan lama. Maka sekolah pada masa Sulaiman tidak hanya mengajar, tetapi juga membiasakan manusia menghormati kebenaran meskipun pahit. Di ruang ekonomi, beliau menata alur harta agar tidak berputar di segelintir tangan. Hasil bumi disyukuri, sumber daya dikelola dengan amanah, dan pasar diawasi dari tipu daya. Ketika praktik kotor muncul, beliau tidak menutup mata. Ia memotong akar masalah, agar kerusakan tidak tumbuh kembali dalam bentuk lain. Karena di mata pemimpin yang adil, kejujuran adalah infrastruktur yang lebih penting dari jembatan manapun. Kita kembali pada Hudhud, karena dari seekor burung kecil, sejarah bergeser. Ia menemukan fakta, menyampaikan tanpa berlebihan, dan hasilnya adalah dialog yang membuka pintu hidayah. Itu pelajaran bagi siapapun yang mencari kebenaran, carilah data, sampaikan apa adanya, dan biarkan kebenaran bekerja. Berita yang jujur adalah tiang yang menyangga atap kepercayaan. Kita kembali pada lembah semut, karena dari kumpulan makhluk kecil, lahir doa besar. Ketika pemimpin mendengar yang lemah, ia terjaga dari kesombongan. Dan ketika pemimpin berdoa, rakyat terlindung dari salah arah.
Doa Sulaiman bukan permintaan untuk dipuji, tetapi permintaan agar diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat. Itulah doa yang menahan hati dari berbelok saat tepuk tangan terdengar. Kita kembali pada singgasana yang berpindah, karena dari peristiwa itu kita belajar tentang kecepatan yang tidak melalaikan kehati-hatian. Ilmu bisa berlari, tetapi hati harus berjalan. Sulaiman tidak membiarkan kagum menjadi tirai bagi kesadaran. Ia menyebut nama Allah ketika orang lain mungkin menyebut namanya sendiri. Dengan begitu, peristiwa luar biasa menjadi ayat, bukan sekadar atraksi. Dan kita kembali pada tongkat yang rapuh. Simbol bahwa yang tampak kokoh dapat runtuh oleh makhluk yang hampir tak terlihat. Bahwa yang besar butuh yang kecil. Bahwa yang mengawasi pun diawasi. Bahwa pemimpin sebaiknya tidak hanya membangun hal yang tinggi, tetapi juga menjaga hal yang halus, kejujuran, kesabaran, rasa takut kepada Allah. 3 hal yang tidak terlihat, tetapi menopang semua yang terlihat. Pada akhirnya, kisah Nabi Sulaiman adalah ajakan untuk menata ulang cara kita memandang kekuasaan. Bahwa ia bukan puncak yang membuat orang berhenti mendaki, melainkan dataran tinggi yang memberi pandangan lebih luas agar keputusan lebih bijak. Bahwa ia bukan tiket untuk menikmati istimewa, melainkan amanah untuk membuat orang lain merasa aman. Bahwa ia bukan milik pribadi, melainkan perjanjian antara hamba dan Tuhannya. Dalam kehidupan kita hari ini, kita mungkin tidak memerintah angin, tidak memahami bahasa burung, dan tidak memimpin pasukan jin. Namun kita tetap memegang kendali atas satu kerajaan kecil yang selalu menuntut keputusan, diri kita sendiri. Disitulah nama Sulaiman menjadi relevan setiap hari. Ketika marah, ingatlah kelembutannya. Ketika bangga, ingatlah syukurnya. Ketika ragu, ingatlah doanya. Kalimat penutupnya sederhana, mintalah agar setiap nikmat ditambah dengan taufik untuk bersyukur, setiap kuasa ditambah dengan keberanian untuk adil, dan setiap rencana ditutup dengan tawakal. Dengan sikap itu, sekecil apapun peran kita, ia akan menggemakan jejak dari sebuah kerajaan yang dahulu berdiri di atas zikir dan kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.